Ya pemirsa, sebelumnya seorang hansip tewas tertembak saat coba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di perut. Sebelum penembakan terjadi, dua pelaku berboncengan motor sempat rekam kamera pengawas, berkeliling mencari mangsanya sekitar pukul 3:30 pagi. Pelaku mengitari area permukiman dan memantau situasi sepi hingga berhenti di satu gang dan berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban bersama rekannya. Setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian membentuk tim gabungan yaitu dari Krimum Polda, kemudian dari Polres, kemudian dari Opsional Polsek, kemudian menganalisa CCTV, mudah-mudahan dalam waktu dekat secepatnya bisa terungkap. Kasus penembakan kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Jenazah Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan, dua pria yang menjadi korban demo besar-besaran Agustus lalu, telah diserahkan kepada keluarga. Jenazah Farhan dimakamkan Sabtu kemarin, sementara Reno dimakamkan pagi ini di Surabaya. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Reno Syaputra Dewo, pria yang jasadnya ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka di Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Keluarga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Jenazah Reno dimakamkan pagi ini di TPU Jarak, Surabaya. Sementara itu, jenazah Muhammad Farhan telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat almarhum yang berkumpul tak kuasa menahan tangis. Di tengah hujan, keluarga menggelar doa bersama untuk Farhan. Reno Syaputra dan Muhammad Farhan merupakan dua orang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, penyebab kematian Reno dan Farhan adalah karena terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah Sakit Polri menegaskan bahwa penyebab kematian Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid adalah karena terbakar. Penyidik juga menyatakan tidak menemukan penyebab lain atau tanda kekerasan pada sisa tulang atau organ korban yang teridentifikasi. Polisi mengumumkan hasil identifikasi dua kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syaputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan dua, pengambilan sampel DNA dari tulang dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor
postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syaputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidi. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Hansip yang tewas ditembak pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Atim Suhara, korban tewas penembakan oleh pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Mensos bertemu keluarga dan menyampaikan bela sungkawa serta berbincang dengan kerabat korban yang juga berada di lokasi saat penembakan. Mensos pun menyebut bahwa Atim merupakan contoh pahlawan di kehidupan sehari-hari. Atim dan 2 rekannya yang berada di lokasi kejadian akan menerima santunan. Dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini, yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak sedang menjaga aset-asetnya sendiri, tapi sedang menjaga keamanan, ketertiban untuk kepentingan orang banyak. Maka itu atas nama Kementerian Sosial dan tentu mewakili Presiden memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada almarhum. Sebelumnya, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Atim Suhara langsung disolatkan di masjid dekat rumahnya di Cakung, Jakarta Timur. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Buni, Tipar Cakung. Memang lagi jamnya dia ya? Jaga malam kan, dia yang monitor CCTV-nya, jadi dia yang merhatiin CCTV, yang 2 keliling, jadi 3 orang yang jagain. Ya kalau dari pihak keluarga cuma pengennya cepat ketangkap, cepat ketemu dan jadi bisa adil-adilnya. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.